Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat belajar Al-Quran dan hadis materi pelajaran 2 surah Al-Fatihah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, materi pelajaran 2 surah Al-Fatihah yang pertama yaitu melafalkan surah Al-Fatihah. Terlihat pada gambar keluarga Ahmad sedang berdoa sambil membaca surah Al-Fatihah. Apa itu surat Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya induk kitab. Surah Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran. Semua isi Al-Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, kita semua harus hafal surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Jangan lupa, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. Teman-teman semua, mari kita bersama-sama membaca ta'awudz dan surah Al-Fatihah, dan kita baca terjemahan dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Surah Al-Fatihah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 4. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. 6. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 7. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, teman-teman, kalian semua harus hafal surah Al-Fatihah dan artinya. Materi yang kedua yaitu menghafal surah Al-Fatihah. Seperti Zahra di sini senang membaca surah Al-Fatihah. Zahra ingin hafal surah Al-Fatihah. Ibu Fatimah menjelaskan, membaca dan menghafal surah Al-Fatihah termasuk ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada anak-anak yang suka membaca Al-Quran. Zahra ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zahra menghafal surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah harus dibaca ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Sudahkah kalian hafal surah Al-Fatihah seperti Zahra? Bacalah berulang-ulang agar kalian semua hafal surah Al-Fatihah. Materi yang terakhir atau yang ketiga yaitu membiasakan diri membaca surah Al-Fatihah. Terlihat pada gambar, anak-anak sedang membaca surah Al-Fatihah sebelum memulai pelajaran. Seperti Zahra selalu diingatkan oleh ibunya untuk mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah. Meskipun Zahra sudah hafal, Zahra selalu mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah, baik pada waktu sholat maupun sebelum memulai pelajaran. Yuk kita tiru sikap Zahra agar kita semua hafal surah Al-Fatihah dan artinya. Nah teman-teman semua, alhamdulillah materi Al-Quran dan hadis pelajaran 2 surah Al-Fatihah sudah kita bahas. Nah di sini ada rangkuman materi surah Al-Fatihah. Yang pertama yaitu surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Yang kedua, surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, surah Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Yang keempat, nama lain dari Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Dan yang terakhir yaitu Al-Fatihah artinya pembuka. Nah teman-teman semua, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Hari ini kalian mengerjakan kegiatan siswa 1 halaman 18. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.